Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 409, Kota Dewa Kuno. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, Patriark Bumi yang memiliki kekuatan tingkat 9, hancur menjadi serpihan dalam sekejap mata, lenyap dalam asap. Pedang Dewa Kegelapan berubah menjadi sinar hitam dan kembali ke tubuh Bak. Wajahnya agak pucat, hanya mengaktifkan sedikit kekuatan dari senjata Dewa Iblis itu sudah membuatnya sangat terkuras. Di sini, para kultivator mengawasi. Dia mengeluarkan senjata Dewa Iblis yang langsung memberikan efek mengintimidasi, semua orang mundur dengan cepat. Dalam sekejap, semua orang yang awalnya berencana untuk memperebutkan kotak besi hitam di reruntuhan itu melarikan diri. Senjata Dewa Iblis ada di sini, bahkan kultivator bela diri tingkat tertinggi pun hanya bisa menyesal, siapa yang berani melawan. Pelayan tua di belakang Bak turun, mengayunkan tangannya memisahkan lava, dan mengambil kotak besi hitam itu. Klik, kotak besi itu mudah dibuka, di dalamnya ada sebongkah batu merah. Pelayan tua berjubah hitam itu mengulurkan tangan untuk mengambil batu merah itu, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah drastis, tangannya mulai terbakar, dia segera melepaskan batu itu yang kemudian jatuh kembali ke dalam kotak. Apakah ini esensi api ilahi? Bak terkejut berkata, mata Luo Xiu menyipit, dia pernah melihat Wu Qiu, seorang patriark api, mengeluarkan esensi api yang mengandung api kekaisaran di istana Taman Langit, yang luar biasa. Dan esensi api ilahi jelas lebih berharga daripada esensi api biasa. Dari esensi api ilahi ini, dia merasakan aura hukum api asli. Bagi siapapun yang berlatih seni bela diri api, ini adalah harta tak ternilai. Benda ini tidak bisa disentuh dengan tangan kosong, kecuali bagi mereka yang memiliki api spiritual atau kultivator di atas tingkat kekaisaran yang dapat menahan pembakaran kekuatan hukumnya. Bak berkata dengan suara serius, meskipun esensi api ilahi adalah harta tak ternilai, namun bagi mereka yang berlatih hukum kegelapan, ini tidak ada gunanya, sangat disayangkan untuk dibuang. Mendengar ini, Luo Xiu mengelilingi jarinya dengan api emas dan mengulurkan tangannya ke arah esensi api ilahi di dalam kotak besi. Dengan api spiritual yang mengelilinginya, Luo Xiu tidak merasakan pembakaran apapun, berbeda dengan pelayan tua berjubah hitam yang hampir terbakar tangannya. Luo Xiu bisa merasakan 9 perubahan api spiritual secara otomatis, berusaha menyerap dan memurnikan energi yang terkandung dalam esensi api ilahi ini. Dan energi ini setelah dimurnikan, sebagian akan tersebar dan diserap ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seperti tubuhnya akan mencapai terobosan. Harta tak ternilai, mata Luo Xiu berbinar. Tidak heran patriark kekuatan Duan Xitian sangat ingin mendapatkan esensi api dari Wu Qiu. Energi yang terkandung dalam harta semacam ini memang sangat bermanfaat bagi pelatihan tubuh. Tidak disangka kamu memiliki api spiritual dunia. Esensi api ilahi ini milikmu. Bak tertawa berkata, baik untuk api spiritual atau esensi api ilahi, dia tampaknya tidak peduli tentang kepemilikannya. Terima kasih, Luo Xiu juga tidak sungkan, langsung menyimpan esensi api ilahi. Orang ini bahkan memiliki senjata Dewa Iblis, jika dia bersikap sungkan malah akan terlihat aneh. Namun, dia tetap mengingat kebaikan ini dalam hatinya, meskipun dia memiliki dendam dengan Lina, dan Bak memanggil Lina sebagai bibinya. Tetapi Luo Xiu selalu jelas dalam membedakan antara kebaikan dan dendam. Ada satu aura yang samar-samar beresonansi dengan esensi api ilahi. Luo Xiu menunjuk ke arah tertentu. Sepertinya ini adalah petunjuk untuk menemukan reruntuhan kuno. Mata Bak berbinar, seketika sekelompok orang mengikuti arah dari aura tersebut. Esensi api ilahi yang muncul di kawasan gunung berapi lava ini bukan hanya satu. Kuil api juga menemukan satu, membawa banyak kultivator dari kubu cahaya, juga datang untuk mencari. Boom! Tiba-tiba, gunung berapi tertinggi runtuh, sejumlah besar lava meluap, asap hitam naik ke langit, menutupi matahari. Semua orang memandang ke sana, sebuah lubang hitam besar muncul di puncak gunung berapi yang runtuh itu. Kadang-kadang bisa terlihat bayangan kota yang hancur melintas di dalam lubang hitam itu. Samar-samar terlihat bangunan yang hancur, istana yang runtuh, sangat suram. Bayangan kota itu melintas, tetapi Luo Xiu melihatnya dengan jelas. Yang paling mengejutkannya adalah skala kota itu. Pasti jauh lebih besar daripada kota manapun yang pernah dia lihat. Luasnya mencapai puluhan ribu mil, sangat spektakuler dan tidak bisa dipercaya. Relik dewa, ini pasti relik dewa. Hanya dewa besar yang bisa meninggalkan relik sebesar ini. Dalam legenda kuno, ada sebuah kota dewa.
tetapi terkena bencana kehancuran. Sejak itu lenyap dan tidak terdengar lagi. Apakah bayangan tadi adalah kota dewa legendaris itu? Para kultivator dari kuil dewa saling berdiskusi. Dalam sejarah yang sangat kuno di dunia ini, pernah ada masa yang sangat gemilang. Para dewa membangun sebuah kota dewa. Namun kemudian entah kenapa, para dewa yang membangun kota itu membuat marah dewa-dewa dari dunia atas. Dewa-dewa dunia atas mengirimkan puluhan dewa iblis, menghancurkan kota dewa itu sepenuhnya. Setelah kota dewa dihancurkan, 8 menara suci turun, kota dewa bangkit, dunia ini memasuki periode sejarah baru. Itu adalah sejarah kelam yang lampau. Kebanyakan orang tidak berani membicarakannya, tetapi bagi para kultivator di tingkat tertinggi, mereka tidak peduli dengan tabu yang tidak berarti itu. Dikatakan bahwa pada zaman kuno itu, dunia ini belum dikuasai oleh dewa-dewa dari dunia atas. Pada waktu itu beberapa dewa iblis menguasai dunia luas ini. Penghancuran kota dewa kuno terjadi karena para dewa pada waktu itu menolak untuk tunduk kepada dewa-dewa dari dunia atas, sehingga membawa bencana kehancuran. Setelah kota dewa dihancurkan, struktur dunia ini dirombak, sehingga muncul pengadilan cahaya suci dan kuil kegelapan serta oposisi antara dua kubu cahaya dan gelap. Tidak peduli kapanpun, kekuatan yang kuat adalah abadi. Bak berkata dengan penuh penyesalan, kalimat yang dia ucapkan ini adalah dogma tertinggi dari kuil kegelapan. Karena bahkan jika kamu telah mencapai tingkat dewa iblis, di dunia atas masih ada dewa yang lebih kuat. Kekuatan yang kuat tidak hanya memungkinkanmu menguasai hak bicara, tetapi juga memastikan hak untuk bertahan hidup dan memutuskan hidup dan mati dari yang lemah. Kota dewa adalah tempat tinggal para dewa di zaman kuno. Mengingat sejarah kuno itu, orang-orang merasa terharu, sementara pandangan mereka menjadi semakin berapi-api. Tempat tinggal para dewa, bahkan jika hanya harta yang tersisa, bagi para patriark bela diri di tempat ini, adalah harta yang sangat langka. Dalam sekejap, banyak orang tidak bisa menahan dorongan mereka dan terbang menuju lubang hitam itu. Tetapi mereka tidak bodoh, tidak ada yang masuk dengan gegabah, melainkan berhenti di pintu masuk lubang untuk mengamati. Di dekat lubang hitam, terdengar suara angin menderu dari dalam kegelapan, mirip dengan tangisan hantu, membuat bulu kuduk merinding. Itu adalah angin erosi tulang. Seorang tetua dari pengadilan cahaya suci berkata dengan suara serius, angin ini terbentuk dari energi mayat, bahkan seorang patriark bela diri yang kuat sekalipun, jika tidak hati-hati, akan tererosi menjadi serpihan dan mati. Tubuhnya menjadi bagian dari angin erosi tulang. Meskipun patriark bela diri tidak mampu menahannya, hanya yang berada di atas tingkat kekaisaran yang bisa masuk. Banyak orang yang mendengar ini menunjukkan ekspresi kecewa. Luo Xiu juga merasakan aura kehancuran dalam suara angin dari kegelapan. Angin erosi tulang terbentuk dari energi mayat. Dalam tingkat tertentu, energi mayat bisa dianggap sebagai kekuatan kematian, yang merupakan cabang dari hukum kematian. Meskipun angin erosi tulang ini kuat, selama dalam lingkup hukum kematian, aku seharusnya tidak takut. Luo Xiu merenung dalam hati. Boom! Pada saat itu, dua aura kuat tiba-tiba menyerang. Tetapi target mereka bukanlah Luo Xiu, melainkan Bak di sampingnya. Perhatian semua orang tertuju pada angin erosi tulang dalam lubang hitam. Bak dan pelayan tua berjubah hitam juga tidak terkecuali. Saat itu mereka diserang tiba-tiba, sehingga tidak sempat bereaksi. Pergi! Luo Xiu segera berbalik. Hukum kematian berubah menjadi api hitam, membentuk cakar besar. Penyerangnya adalah dua patriark bela diri, tetapi kekuatan mereka tidak terlalu tinggi. Jika tidak, mereka tidak akan melakukan tindakan pengecut seperti ini. Cakar Luo Xiu yang penuh amarah mengandung keajaiban dari teknik bela diri. Cakar besar itu sebesar gunung, menghancurkan dua patriark bela diri seperti lalat, meledak menjadi kabut darah. Bajingan, dua patriark bela diri dari kubu cahaya dibunuh, langsung membuat para kultivator dari kubu cahaya marah. Sialan, berani-beraninya menyerangku. Bak juga sadar, berteriak marah, kalian mencari mati. Saat Bak berbicara, para kultivator dari kubu cahaya segera terdiam. Sebelumnya dia menunjukkan senjata dewa iblis, langsung menghancurkan seorang patriark bela diri tingkat tertinggi. Banyak orang masih mengingatnya dengan jelas. Jangan berpikir hanya kamu yang punya senjata dewa iblis. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh, melihat sosok yang diselimuti cahaya suci berwarna emas muncul. Cahayanya seperti matahari yang menyala, menerangi dunia dengan sinarnya, sangat suci. Putra Dewa Matahari. Putra Dewa datang, katanya dia membawa senjata dewa iblis dari pengadilan suci. Kubu cahaya menjadi semangat, rasa takut mereka terhadap pedang dewa kegelapan langsung hilang. Putra Dewa Matahari diselimuti cahaya suci, wajahnya tidak terlihat jelas. Dia memegang lampu dewa emas yang memancarkan aura hukum asli. Dipengaruhi oleh aura lampu dewa, pedang dewa kegelapan dalam tubuh Bak tidak terkendali, keluar memancarkan aura hukum kegelapan asli, berhadapan dengan lampu dewa terang. Bak, meskipun kamu menguasai pedang dewa kegelapan,
Itu hanya karena ayahmu adalah pemimpin kuil kegelapan. Dalam hal bakat, dalam hal kekuatan, banyak orang di kuil kegelapan yang lebih kuat darimu. Putra Dewa Matahari berkata dengan dingin. Meskipun sama-sama membawa senjata Dewa Iblis, jika benar-benar bertarung, Bak pasti bukan tandingan Putra Dewa Matahari. Meskipun kekuatan Bak adalah patriark bela diri tingkat 8, Putra Dewa Matahari baru tingkat 7, tetapi auranya beberapa kali lebih kuat daripada Bak. Hal ini menunjukkan bahwa Putra Dewa Matahari sangat kuat, tidak mengecewakan reputasinya sebagai jenius nomor 1 di pengadilan suci. Tatapan Putra Dewa Matahari jatuh pada Luo Xiu. Kamu adalah orang yang membunuh tunanganku? Jika iya, lalu kenapa? Luo Xiu berkata dengan tenang. Tidak kenapa-kenapa, semoga kamu bisa bertahan. Putra Dewa Matahari tersenyum tipis, tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Dia melambaikan tangan, mengumpulkan para kultivator dari kubu cahaya di sekelilingnya. Dengan kekuatan lampu Dewa Terang melindungi semua orang, memasuki lubang hitam.